Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu lan den pateni. Wa yuqtalu lan den pateni. Ayal muslimu tegese den pateni sapa wong sing muslim. Sifate muslim al mukallafu kang mukallaf sapa muslim. At-tahiru kang suci sapa muslim. Oleh dipateni haddan krana had. Oleh dipateni bidor bi unukin kelawan nugel gulune utawa kelawan nugel gulu in akhrajaha lamun ngetokake utawa ya ngetokake iku in akhrajaha lamun ngetokake sapa muslim ha ing salat ay al maktubata tegese salat maktubah. Oleh akhrajaha amidan halih wong kang jarak utawa nejo an wakti jam'in ngetokake saking wektu jamak laha maring salat. Seorang muslim mukallaf tahir. Mukallaf tadi sudah dijelaskan. Jadi muslim mukallaf itu akil balik, tahir itu sifat yang lain. Jadi muslim itu jadi mukallaf itu hanya mewakili dari sisi akil balik. Makanya disebut muslim mukallaf dan juga dikasih sifat yang lain yaitu tahir. Nanti karena ada pengecualian di dalam kalau tidak tahir. Jadi al-muslim itu dihukum pancung jika meninggalkan sholat maktubah secara sengaja, meninggalkan dari waktunya itu waktu jam'in, misalnya duhur, meninggalkan duhur sampai akhir asar. Waktu jam'in itu kan waktu dua, duhur gandengannya asar, maghrib gandengannya isya. Nah insya Allah nanti akan dijelaskan beberapa alasan di setelah membaca nanti kenapa dihukum pancung. Lah dihukum itu ingkana lamun ana sapa muslim kaslan iku aras-arasen rasa-rasa ma'atika diwujubia ing dalem sartane tetep nek kodake wajibe salat. Dihukum itu ilam yatub lamun ora tobat sapa muslim ba'dal istitabati ing dalem sawuse den sumreh tobat sapa muslim. Hukuman itu diberikan kepada muslim yang tidak melaksanakan sholat karena malas tapi masih menekadkan meyakini kewajiban sholat. Setelah tentu saja dikasih kesempatan bertobat, dan tidak bertobat, lah itu baru yuktalu. Wala nabil istitabati laning dalem lan ing atase kesunahan amrih taubat layud manu ora den tempoi sapa man wong kota lahu kang mateni sapa man ing muslim sing yang tadi meninggalkan qabla taubati ing dalem sadurunge taubat lakin nahu tetapi ne satemene man orang yang membunuh itu ya samu iku dosa sapa man. Ketika dalam masa
waktu menunggu taubatnya itu dibunuh orang karena alasan tidak sholat, maka orang yang membunuh itu tidak apa yutmanu Indonesianya ya, tidak dihukum kisos istilahnya gitu, atau hukum selain kisos. Tapi tetap orang tersebut dosa. Jadi jika dalam masa menunggu orang yang tidak sholat itu bertobat, ada orang yang membunuhnya karena alasan tidak sholat tersebut, maka orang yang membunuh tersebut tidak dihukum kisos. Lah, ini berbeda jika meninggalkan sholat karena angas. Angas itu menentang atau mengingkari kewajiban sholat. Wayuk talulan den pateni sapa muslim sing ninggal sholat kufran krana kufur, intaro kahalamun tinggal sapa wong muslim ing sholat jahidan halih wong kang angas wujubaha ing kewajibane sholat, wala yusalu mongko ora den dusi sapa wong sing tinggal sholat krana angas, wala yusalla lan ora den sholati alaihi sapa wong sing tinggal sholat krana angas. Ya mau saya rujukkan ke muslim ya gimana wong di sini dihukumi kufran. Jadi untuk orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat atau menentang kewajiban sholat itu dihukum pancung dan dihukumi kafir. Maka karena dihukumi kafir, fala yusalu wala yusola, tidak dimandikan dan tidak disolati. Wa yubadiru lan den agi-agi ke dikon agi-agi gagi-gagi sapa man wong maro kang wis kliwat sapa man, yaiku wong-wong sing orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu orang muslim mukallaf tohir bifaitin sebab sholat kang pot oleh gagi-gagi wujuban halih wajib infata lamun pot sapa wong bila udrin kelawan tanpa udur. Fayal jamuhu mongko wajib ing wong apa al qada'u qada' fauran ing dalem sanalika. Orang yang kepotan sholat, orang yang ketinggalan sholat karena tidak ada udur, maksudnya sudah waktunya duhur, santai-santai, tidak segera sholat duhur, kemudian ketinggalan sampai datang waktu asar, itu ketinggalan sholat duhur tanpa ada udur, itu wajib bersegera mengkodoi, wajib segera mengkodoi. Bahkan kola ngendika sapa saykhuna guru ingsun, yaiku Ahmad bin Hajarin ya Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, waladi utawi perkara doharo kang pertelo apa anau sak temene wong, apa anau sak temene kelakuan, yalzamuhu iku wajib ing man apa sarfu jami zamanihi, nasaropake sekabehane wektune wong lil qadai maring qada ma'ada ing dalem saliyane perkara ma'adama ing dalem saliyane perkara yahtaju kang butuh sapa wong li sarfihi maring nasaropake wektune wong fi ma ing dalem perkara labuda kang ora kena ora minhu saking sarfi. Wa inna lan satemene kelakuan yahrumu haram alaihi ngatasé wong apa at-tatawwu salat sunnah. Intaha
wis rampung apa qaulu Syekhuna Ahmad bin Hajar. Bahkan Imam Ahmad bin Hajar itu memfatwakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ketinggalan waktunya sholat karena tanpa udzur, itu wajib menggunakan semua waktunya untuk melakukan qadha. Wajib menggunakan semua waktunya untuk melakukan qadha selain apa yang memang harus dilakukan selain qadha itu, yang tidak bisa ditinggalkan. Ma'adama yahtaju li sorfihi labudda minhu, selain sesuatu atau perkara yang dia wajib melakukannya. Nanti saya contohkan. Bahkan haram baginya melakukan sholat sunnah. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hajar, itu orang yang meninggalkan sholat itu tanpa udzur itu wajib menggunakan semua waktunya untuk melakukan qadha. Harus segera qadha. Kecuali waktu yang digunakan, yang harus digunakan untuk kewajiban yang lain. Misalnya memang lapar, harus makan, ya makan dulu, tidak apa-apa. Memang harus ke kamar mandi, apa itu istilahnya qadhail hajat, ya tidak apa-apa, ke kamar mandi dulu. Selain itu tidak boleh. Selain hal-hal yang memang tidak bisa kecuali harus dilakukan, itu semua waktunya harus digunakan untuk qadha. Itu istilah kaidahnya la yutrakul wajib ilalil wajib. Jadi qadha sholat itu bagi orang yang tidak udzur itu kan wajib bersegera. Maka tidak boleh melakukan hal lain kecuali hal itu juga wajib, seperti qadhail hajat, ke WC, makan yang memang lapar banget itu. Dan yang kedua, tidak boleh melakukan, bahkan tidak boleh melakukan sholat sunnah. Ya tadi kaidahnya sama, cuman digeser sidik. La yutrakul wajib ilalil wajib. Lah, ya tidak boleh melakukan sunnah. Kalau perlu penambahan kaidah ya la yutrakul wajib li sunnah gitu. Karena ya itu tadi, dia meninggalkan sholat tanpa udzur, maka wajib bersegera mengqadha'i. Maka sesuatu yang lain itu tidak penting, kecuali memang harus seperti qadhail hajat tadi. Bahkan sholat sunnah pun nggak boleh. Itu seperti ini. Seorang kepala keluarga itu punya uang hanya cukup untuk memberi nafkah keluarganya. Hanya cukup untuk memberi nafkah keluarganya. Berarti uang itu statusnya wajib diberikan keluarga untuk nafkah. Lah, karena status uang itu hanya cukup untuk nafkah itu, maka haram uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, seperti beli rokok atau beli es teh yang statusnya ndak urgen banget. Malah beli rokok. Tapi kan enak rokok. Ya itu ya harus dari uang yang tidak wajib untuk yang lain. Maksudnya itu. Wa yubadirulan gagi bi kelawan fata nadban kelawan sunnah infata lamun pot
ketinggalan sapa wong bi udrin kelawan undur kanaumin kaya dene turu lam yata'adda kang ora pepeka sapa wong bi kelawan naum wanisianin lan lali kadalika iku kaya mengkono-mengkono lam yata'adda. Kasus yang kedua yaitu ketinggalan sholat tapi karena udur. Ketinggalan sholat karena udur itu ya tetap disunahkan. Kalau yang atas itu diwajibkan. Kalau ini disunahkan bersegera qadha. Contoh udur seperti apa? Kanaumin, seperti tidur lam yuta'adda bihi. Tidur yang tidak istilahnya tidak disengaja lah. Wanisianin lan lali kadalika. Ya memang kan itu rufi al-qalamu an salasah. Termasuk tidur atau lupa tidur itu ya ndak ketatrapan hukum, ndak kena hukum jika tidak karena kesalahan dirinya. Maksudnya sudah waktunya sholat malah tidur dan dia tahu tidak ada nanti yang membangunkan. Itu namanya kesalahan dia sendiri. Itu berbeda dalam kasus sudah waktunya sholat dan dia rasa masih panjang sholat isya dan kebiasaannya nanti ada yang membangunkan, misalnya jam 9 nanti ada yang kebiasaannya memang seperti itu termasuk udzur. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan nanti ada yang membangunkan padahal waktu sholatnya sudah masuk, itu namanya karena kesalahan dirinya. Wa yusanu lan den sunahake apa tartibuhu ngurut-ngurutake faid, oleh ngurut-ngurutake faid wong kang kepotan. Ayal faidi tegese oleh ngurut-ngurutake faid. Fayukdo mongko ngondoni sapa faid as-subha ing salat subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge dhuhur. Wa hakadalan kaya mengkene-mengkene sateruse. Wa taqdimuhu lan oleh dinginake faid ala hadiratin ing atase ngerekake salat hadirah. La yukhafu kang ora den kuwatirake kan ora den wedeni fautaha ing kepotane hadirah. Infata lamun ana sapa wong lamun kepotan sapa wong biudrin krana udur. Wa in khasyialan senajan wedi sapa wong fauta jamaatiha ing kepotan jamaahe salat alal muktamad ing atase kaul kang muktamad. Lawa ida fatalan ing dalem tetkalane kepotan sapa wong bila udrin kelawan tanpa udur fayajibu mongko wajib apa takdimuhu dinginake nefaid alaiha ing atase faitah. Amaida khafat. Jadi faid itu kalau rujuknya faid itu orangnya. Kalau faitah itu sholatnya. Alaiha ing atase faitah. Amaida khafana pun ing dalem nalikane wedi sapa wong fautal hadirati ing kepotan hadirah biaya ka gambare yen toh tumiba apa badua sebagiane hadirah. Wa ing kalalan senajan kidik apa ba'at kharijal waktu ing dalem sanjabane waktu fayal jamuhu mongko wajib ing wong apa al bad'u
Fa'il jamuhu mongko wajib ing fa'id utawa wong apa al-bad'u ngawiti biha kelawan hadiroh. Disunahkan mengurutkan sholat-sholat yang tertinggal, maksudnya dimulai dari subuh. Kalau tertinggal subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya dimulai subuh, baru duhur, kemudian baru asar, lalu maghrib, terus isya. Itu disunahkan. Dan juga disunahkan mendahulukan sholat yang ketinggalan atau faid, mengakhirkan sholat hadiroh. Maksudnya ketika duhur datang, padahal dia masih harus mengontoni subuh atau mengontoni duhur, maka disunahkan mendahulukan mengontoni dulu baru melaksanakan sholat duhur yang baru datang itu. Itu jika meninggalkan sholatnya itu kasusnya karena adanya udzur dan karena tidak ada ketakutan nanti hadirohnya telat. Bahkan wain khosyah, bahkan ini juga berlaku walaupun dia kalau melakukan qadha akan ketinggalan jamaah alal mutamad. Lawa idza fata bila udrin, apabila kasusnya itu meninggalkan sholat tanpa udur, ya wajib mendahulukan ngodoi dulu, wajib mendahulukan ngodoi dulu, mengakhirkan hadiroh. Itu pun jika tidak takut nanti kepotan hadiroh lagi. Maksudnya gini, dia punya kodok sholat subuh, di sisi lain sholat duhur mau habis waktunya, mau habis itu ya secara jam, kalau hitungan jam kira-kira kurang 1 menit, sholat duhur habis. Apakah dia melakukan sholat kodok subuh ataukah dia melaksanakan sholat duhur? Tidak kodok, yaitu harus melaksanakan sholat duhur. Karena jangan sampai karena melaksanakan kodok malah menimbulkan masalah baru, menghasilkan kodok duhur. Itu jangan sampai mengatasi masalah dengan masalah baru. Itu maksudnya seperti itu. Wajibulan wajib apa takdimu ma dinginake perkara fatakang fat apa ma biwari udrin kelawan tanpa udur alama ngereake perkara fatakang fat apa ma biudrin kelawan undur. Wain fakodalan senajan ilang apa atartibu tartib lianahu krana sak temene ma fata biudrin iku sunnatun sunat. Wal midar wajibin utawi apa iki wal bidaru utawi gage-gage
ing dalam masalah salat kang pot bila udrin wajibun iku wajib wa yungdabulan den sunake apa takhiru rawatibi ngakhirake pira-pira rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot bi udrin kelawan udur wa yajibulan wajib apa takhiruha ngakhirake fawaid kok ngakhirake fawaid wa yajibulan wajib apa takhiruha ngakhirake rawatib anil fawaiti saking pira-pira kang pot biwiri udrin kelawan tanpa udur. Jadi sebenarnya dari mulai wayubadiru itu konteksnya itu jelas la yutrakul wajib illa lil wajib dan la yutrakul wajib li sunnah. Itu kaidahnya semuanya seperti itu dari mulai wayubadiru. Maksudnya gini, sholat yang ketinggalan atau dalam bahasa fikihnya disebut faitah itu ada dua alasan. Yang pertama karena undur, yang kedua tanpa adanya undur. Yang karena undur itu kan bersegera mengqadai, itu sunnah. Bersegera mengqadai itu sunnah. Sedangkan yang tanpa udur bersegera mengqadai itu wajib. Oke. Makanya ketika sholat faitah itu sebagian biudrin dan sebagian bihwari udrin, maka wajib mendahulukan yang bihwari udrin tanpa mempertimbangkan rawatib atau tanpa menimbarkan urut-urutnya sholat. Bahkan walaupun bersentuhan atau bertentangan langsung dengan sholat yang hadiroh, itu tetap didahulukan yang faitah bihwari udrin, dengan catatan ketika melakukannya tidak menimbulkan masalah baru, artinya tidak menjadikan sholat hadiroh menjadi faitah tambahan. Jadi kaidahnya itu berputar di situ. Cuman di babak di teks ini itu diterangkan beberapa hal yang sudah jadi. Sudah jadi maksudnya ketika meninggalkan sholat bihwari udrin, ada sholat sunnah rawatib, maka didahulukan yang meninggalkan sholat, didahulukan yang ngodai sholat bihwari udrin itu dan seterusnya. Sebenarnya kaidahnya sama, cuman pengembangan. Jadi kenapa saya bahas kaidah? Karena untuk mengetahui hal yang lebih jauh itu lebih mudah menggunakan kaidah. Nanti pengembangan hukum itu maksudnya gini, tidak lapar banget, tapi di sisi lain dia harus mengkondoni sholat yang bihwari udrin. Didahulukan mana? Ya ngondoni sholat dulu. Gitu maksudnya. Itu pengembangan. Oke. Saya rasa ini nanti jadi pembahasan yang cukup panjang. Kita bahas wayuk talu ayal muslimul mukallafu tahiru haddan bidarbi unukihi. Dari perspektif madhab Syafi'iyah khususnya, dan ini dari kitab Fathul Mu'in, itu orang yang meninggalkan sholat itu dihukum pancung. Oke. Kita lihat dalil Qur'annya, surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus sholat wa atuz zakat fa ihwanukum fiddin.
Jika mereka semua bertaubat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Itu dari Qur'annya. Terus dari hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Batas antara seseorang dan syirik serta kekufuran, batas antara seseorang dan syirik serta kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Kita tambah lagi dari At-Tirmidzi wa Ahmad. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Oke, itu ada sebagian dalil yang digunakan tentang pentingnya sholat. Sampai orang yang meninggalkan sholat itu dianggap tidak saudara seagama. Orang yang perbedaan tipis antara kufur dan orang yang meninggalkan sholat. Dan itu sebenarnya masih banyak, tapi ini pokok-pokoknya saja. Dari kita bahas ke Syafi'iyah dulu, karena ini madhab yang saya anut, jadi mungkin lebih mudah. Selain dalil yang banyak digunakan tiga tersebut, tapi di dalil-dalil tersebut ternyata tidak ada pembahasan khusus tentang orang yang tidak sholat, muslim yang tidak sholat, seperti redaksi di Fathul Mu'in tadi, itu dihukum pancung. Tidak ada teks yang sharih bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dihukum pancung. Tidak ada. Makanya dari sini tentu saja nanti ada peran yang sangat penting dari ijtihad. Bagaimana seorang Imam Syafi'i merumuskan orang yang meninggalkan sholat itu dihukum pancung. Oke, kita ke Imam Syafi'i dulu. Selain dalil tersebut di atas, setidaknya Imam Syafi'i punya tambahan dalil, yaitu yang pertama dari hadis riwayat Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa mengganti agamanya, yaitu murtad. Barang siapa mengganti agamanya, yaitu murtad, maka bunuhlah dia. Di hadis ini orang yang murtad disuruh dibunuh. Oke, belum menyinggung tentang orang yang meninggalkan sholat. Nanti kita coba runut. Terus alasan kedua dari Imam Syafi'i, kenapa sampai wayuk talu dihukum pancung, adalah kejadian di mana sahabat Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang murtad. Sama seperti hadis di atasnya, man badala dinahu faqtuluh. Sahabat Abu Bakar itu dalam pemerintahannya itu memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak membayar zakat.
dari beberapa dalil itu, fa in tabu aqamus shalat baina rajuli wa baina syirki alahdu biladi bainana baina masolat, terus man badala dinahu faktuluh, terus kejadian di masa pemerintahan awal-awal Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu. Kemudian Imam Syafi'i menulis di dalam kitab Al-Um, wala a'lamu ahadan minal muslimina ikhtalafu fi anna tarikas sholati hatta yahruja waktuha muta'ammidan ghairu nasin laha innahu lil qatli duna ghairihi. Oke, jelas? Oke, kita coba terjemah. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Saya tidak melihat seorang pun dari orang-orang Muslim berbeda pendapat di dalam hal masalah orang yang meninggalkan sholat sehingga keluar dari waktunya secara sengaja tanpa adanya unsur lupa. Tidak ada sedikit pun perbedaan pandangan bahwa orang tersebut itu dibunuh, dihukum pancung, tidak selain pancung. Jadi setelah meneliti beberapa dalil dan dikuatkan oleh kejadian di masa Sayyidina Abu Bakar, maka dengan jelas Imam Syafi'i mengatakan wala a'lamu ahadan. Makanya kitab-kitab turunan di dalam madhab Syafi'iyah itu tidak terlepas dari wala a'lamu ahadan minal muslimina ikhtalafu fi anna tarikus sholat hatta yahruja waktuha muta'ammidan dan seterusnya. Intinya orang yang meninggalkan sholat itu boleh dihukum pancung. Dan Imam Syafi'i tidak melihat kejadian selain itu bagi orang yang meninggalkan sholat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Ini sebenarnya agak mirip dengan Imam Syafi'i ini pendapat dihukum pancung ini sebenarnya sama dengan gurunya yaitu Imam Malik. Agak beda sedikit dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi karena sedikit saya nggak akan fokus ke situ. Itu alasan kenapa di dalam Fathul Mu'in wayuk talu in akhrojaha, karena ini di dalam koridor madhab Syafi'i. Tentu saja Imam Syafi'i tidak menghasilkan hukum ini secara tiba-tiba, perlu pengkajian yang sangat dalam. Sampai-sampai beliau mengatakan wala a'lamu ahadan minal muslimina ikhtalafu. Jelas itu. Ini berbeda dengan madhab Hanafiyah. Oke, kita lihat. Ini sangat menarik. Saya ulangi lagi. Perintah membunuh, memancung orang yang meninggalkan sholat itu tidak tercatat baik di Al-Quran ataupun Al-Hadis secara spesifik atau dohir. Makanya kemungkinan terjadi khilaf dalam penetapan hukum itu sangat besar. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Makanya Imam Abu Hanifah ini ada perkataan beliau dikutip dalam kitab Al-Hidayah, Syarah Bidayah Al-Muhtadi, karya Al-Marghinani.
Maaf kalau salah, saya salah baca. Qalu Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah la yuqtalu tarikus sholati juhudan wa innama yu'azzaru bil habsi hatta yusolli. Dalam kitab tersebut mengutip perkataan Imam Abu Hanifah, tidak dibunuh dalam tanda kutip dihukum pancung orang yang meninggalkan sholat karena pengingkaran, tetapi ia dihukum takzir dengan dipenjara sampai dia mau sholat. Jadi ini menarik. Imam Abu Hanifah itu tidak memberlakukan hukuman pancung, memfatwakan atau memfatwakan hukuman pancung bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat. Tentu saja tidak sholat lah dia, tapi dengan ditakzir, dipenjara sampai dia mau sholat. Ini langsung qoyet maksimal. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, qoyet maksimal itu ditakzir dengan dipenjara sampai mau sholat. Sangat beda sekali dengan apa yang kita lihat di kitab Fathul Mu'in. Memang cara pandang ulama itu berbeda. Tentu saja perbedaan ini bukan karena nafsu ya. Ini memang karena keilmuan beliau dan cara pandang. Sebenarnya Imam Abu Hanifah itu berpendapat seperti ini itu karena beliau itu cenderung menggunakan kaidah umum yang tertulis di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian. Intinya itu. Jadi Imam Abu Hanifah itu lebih cenderung menggunakan pendekatan taubat, bahkan untuk orang yang mengingkari sholat. Caranya menghukum, memenjarakan sampai orang tersebut mau sholat. Ini kan perbedaan yang sangat luar biasa dengan Syafi'iyah khususnya. Syafi'iyah, orang yang jahidu sholat dihukum pancung dan dihukumi kufur. Madzhab Hanifah, jahidu sholat jika mati ya juga dihukumi kufur, tapi tidak dihukumi pancung, karena beliau menggunakan pendekatan disuruh tobat sampai tidak ada batas waktu, sampai mau bertobat dan dipenjara. Ini sangat beda sekali. Dan Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan takzir untuk orang tersebut. Tapi untuk madzhab Syafi'iyah menggunakan pendekatan had atau hukuman. Had nanti ya beda, had dengan takzir itu beda. Ini perbedaan luar biasa. Makanya ya kelah memang rahmatal lil alamin. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini tentu saja bukan karena hawa nafsu. Memang cara penggalian hukum dan cara sudut pandang beliau-beliau ini tidak selalu sama karena tidak adanya
nas sorih, nas yang sangat sorih tentang masalah yuktalu itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.